Sahabat Robonisia yang budiman, dimanapun Anda berada saat ini, selamat datang di channel pembelajaran robotika Robonisia. Kali ini saya akan memandu rekan sekalian untuk melakukan satu hal yang berhubungan dengan robot Epson, yaitu melakukan restore data controller robot Epson. Kalau yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya adalah melakukan backup data controller robot Epson menuju komputer kita, maksudnya kita simpan datanya di komputer dan juga menyimpan data backupnya di flash disk ya. Nah, ini kebalikannya, merestore. Jadi data yang sudah kita simpan di hard disk ataupun di flash disk kita kembali masukkan ke controller. Hal ini terjadi ada dua kemungkinan ya. Pertama, karena kita menggunakan controller yang berbeda, maksudnya tipenya sama RC700, tapi misalkan ada beberapa unit robot dan juga controller yang membutuhkan program point teaching ya, itu yang sama, maka project itu tinggal dikopikan di controller yang lain. Maka itu bisa dilakukan dengan cara merestore data controller yang sudah kita backup dari project yang pertama menuju ke controller yang lain yang memerlukan data tersebut, karena memang projectnya untuk kerja robotnya sama gitu. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan kedua adalah mengapa kita merestore data controller, yaitu karena ya seperti sudah saya singgung pada penjelasan backup controller ya, ketika sebuah controller data projectnya itu ada yang rusak, mungkin ke delete atau malah hilang gitu ya, atau datanya ada yang korup ya, jadi projectnya nggak berjalan dengan baik, sehingga perlu dilakukan restore data controller tersebut. Nah, ini dua kemungkinan mengapa kita melakukan restore data controller pada controller robot Epson. Nah, proses merestore data ini menggunakan bantuan software Epson RC Plus. Untuk praktek kita, untuk pembelajaran kita di sini, mari kita langsung membuka software Epson RC Plus-nya. Baik, di sini software Epson RC Plus-nya sudah terbuka. Ini masih menggunakan project yang sebelumnya pada video sebelumnya juga. Jadi kita tinggal melakukan proses restore-nya secara langsung ya. Pertama yang jelas, pastikan controller kita sudah terhubung dengan komputer via kabel USB. Nah, kemudian untuk proses merestore-nya hampir sama dengan membackup controller. Pertama kita membuka menu tools, kemudian pilih opsi controller. Nah, kemudian terbuka kan controller toolsnya. Nah, ini kemarin backup pakai tombol backup controller. Nah, sekarang kita menggunakan tombol yang di bawahnya, yaitu restore controller. Ya, ini keterangannya restore all controller data from a previous backup. Ya. Jadi kalau datanya masih sama ya, sebenarnya ini karena untuk latihan ya, dan hanya saya punya satu aja robot dan controllernya, maka kita restore nggak apa-apa, nanti terreplace ya kalau seperti hanya kita copy paste nama file yang sama di file Explorer Windows itu misalkan. Nah, untuk melakukan restore controller langsung aja kita menekan tombol restore controller. Nah, kita cari file data backup yang sudah kita lakukan sebelumnya pada proses pembelajaran kita yang di video sebelumnya.
yaitu masih berada di folder desktop ya, desktop. Kemudian ini adalah file backupnya, masih sama. Oke, jika sudah kalau sudah terpilih seperti ini, kita tekan tombol OK. Nah, di sini ada hal yang perlu kita baca. All basic control setting will be restored. In addition, the following data can also be restored. Jadi ini jadi semua basic pengaturan controller akan terrestore. Kemudian ini ada tambahannya yang bisa dipilih ya, robot name, serial number, calibration, projectnya juga. Udah, kita centang aja. Oke ya. Kemudian kalau sudah, kita tekan tombol OK. Ini proses restore data sedang berjalan. Kemudian dia langsung kontrolernya merestart ya. Kontrolnya restarting. Kita tunggu hingga proses restartnya selesai. Oke, controller restore was successful. Jadi sudah berhasil ya. Kita sudah merestore data yang tadi kita ambil dari data backup, kita restore kembali ke komputer. Demikian cara merestore data backup kembali ke controller robot Epson. Demikian video ini. Oh ya, untuk mengakhiri proses kita tekan tombol OK dan kita tekan juga tombol close. Baik, demikian video kali ini. Semoga menambahkan informasi kepada sahabat Robonesia sekalian tentang robot Epson. Dan apabila nanti ke depan menjadi robot engineer dan kebetulan juga robotnya robot Epson, nanti bisa langsung mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah didapat dari tutorial yang saya bagikan. Demikian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya.